Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan membaca risalah singkat tentang Nawaqidul Islam, yakni Mukhtasar al-Kalam fi Syarhi Nawaqidil Islam. Penjelasan singkat perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Kenapa kita memilih pembahasan ini? Yang pertama, kita hidup di akhir zaman di mana Nabi menyebutkan satakunu fitnah, akan terjadi gelombang fitnah, sampai Nabi mengatakan fabadiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian berbuat kebaikan-kebaikan sebelum datang gelombang fitnah. Salah satu fitnah yang terjadi di akhir zaman, Nabi mengatakan dalam riwayat yang sahih, sayakunu fi akhir zamani min ummati rajulun yusbihu mu'min wa yumsi kafir. Akan datang masa di akhir zaman ada seseorang dari kalangan umatku, paginya ia beriman, sorenya ia telah mengingkari keimanannya. Yumsi mu'minun wa yusbihu kafira. Sorenya ia beriman, paginya pun ia mengingkari keimanannya. Karena fitnah di akhir zaman itu sangat besar. Sementara sebagian kaum muslimin mulai melupakan agama mereka. Mereka tidak mau dikatakan bukan orang Islam, tapi mereka melupakan ajaran-ajaran Islam. Minimal mereka menganggap cukup bagi mereka sekedar tahu tentang istilah Islam. Kita harus terangkan hal ini. Ada kalanya manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang barangkali ia tidak menyadari perbuatan itu bisa menggugurkan keislamannya.
Ini alasan pertama mengapa kita menjelaskan tentang atau membahas tentang permasalahan nawaqidul Islam. Alasan yang kedua, orang-orang yang saleh dahulu berkata, araftu syarr la li syarr walakinna li tawaqqi. Aku mengenal tentang kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan. Aku kenali keburukan bukan untuk berbuat buruk. Walakinna li tawaqqi. Tetapi untuk menjaga diri supaya aku tidak jatuh dalam perbuatan buruk. Dahulu sahabat Hudzaifah ibn Yaman mengatakan, kana an-nasu yas'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an khairin wa sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis syarr ma khafatan an aqa'u fi. Dahulu manusia bertanya kepada Nabi itu perkara-perkara yang mengandung kebaikan. Maksudnya hal-hal baik yang ditanyakan, amal-amalan baik yang ia tanyakan. Aku bertanya kepada Nabi tentang hal yang mengandung kejelekan, kan aku khawatir kalau aku tidak mengenali kejelekan, aku jatuh dalam perbuatan jelek. Jadi ikhwafillah azza wa iyakum, kita belajar tentang pembatal-pembatal keislaman ini untuk membentengi diri kita, membentengi keluarga kita, supaya karunia Allah berupa Islam, iman yang sudah ada dalam diri ini tidak hilang. Kayak nikmat yang agung. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan seorang hamba itu nikmat Islam, ini nikmat yang agung. Dia merupakan satu-satunya jalan yang bisa menyampaikan kepada kampung halaman seorang muslim surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Quran, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang dia mencari agama selain daripada Islam, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima apapun yang datang darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di negeri akhirat kelak dia menjadi golongan orang-orang yang merugi. Dan kita menyadari bahwa keimanan yang ada pada diri seseorang itu naik dan turun, bertambah sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, bahkan berkurang, bisa jadi hilang sama sekali. Atau dengan kata lain, telah batal keimanan dan keislaman dalam dirinya. Ini keyakinan yang benar. Ahlus sunnah meyakini annal imana yazidu wa yanqus. Keimanan yang ada pada seseorang itu naik dan turun, bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ma'siyatillah. Bertambahnya iman karena mentaati ar-Rahman, berkurangnya iman karena berbuat maksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Maka ikhwati a'azani wa iyyakum, belajar nawaqidul Islam ini untuk membentengi diri dari hal-hal yang membatalkan keislaman. Yang ketiga, alasan kita memilih hal ini agar kita tidak terjatuh dalam sikap sembarangan, serampangan, kesembronoan dalam menuduh orang lain keluar dari Islam. Ikhwan, kita hidup di satu zaman sebagian kaum muslimin bersikap melampaui batas. Yadribu unuqa akhihi ba'dhum ala ba'din, sebagian mereka telah menebas sebagian leher saudaranya karena dia menganggap orang lain telah keluar dari agamanya. Atau dengan kata lain, fitnatut takfir, fitnah gampang mengkafirkan. Itu fenomena yang kita jumpai pada hari ini, bukan hanya di negeri kita. Di belahan-belahan bumi di mana Islam ada, muncul fitnah ini, ikhwan. Mereka mengkafirkan sesama saudara mereka, menghalalkan darah mereka, padahal kita mengetahui Nabi SAW bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian, harta benda milik kalian, kehormatan kalian itu haram kalian melanggarnya.
Kahurmati yaumikum hadza, seperti kemuliaan yang ada pada hari ini. Nabi ucapkan hadis itu ketika beliau berada tanggal 9 di bulan Dzulhijjah di Arafah. Itu hari yang mulia. Maka itu ikhwati azan wa iyyakum, darah seorang mukmin, kemuliaan seorang mukmin bukan perkara yang ringan. Tapi ketika seseorang tidak memahami dengan cara yang baik, yang terjadi gampang mengkafirkan. Fulan kafir, fulan keluar dari Islam, halal darahnya, halal hartanya, kehormatannya. Sikap-sikap yang seperti ini yang kita jumpai akhir zaman ini. Ini zaman fitnah. Mereka ini zaman di mana yang Nabi kabarkan tentang keadaan mereka itu. Keadaan yang kata Nabi SAW, sayakunu zamanun ya'tin nasa unasun yaqra'una al-Qur'an wa la yujawizu hanajirahum. Datang suatu zaman menjumpai manusia, sekelompok manusia di dalamnya pandai membaca Al-Qur'an akan tetapi tidak melewati kerongkongan-kerongkongan mereka. Yamrukuna minad din kama yamruku sam min ramiyah. Yakhrujuna minad din kama yamruku sam min ramiyah. Terlempar dari agama ini seperti anak panah lepas dari busur, tidak mengenai sasarannya. Banyak kesalahan-kesalahan dalam memahami agama. Mereka mengetahui hal-hal yang membatalkan keislaman, kemudian mereka salah mempraktekkan dalam menerapkan apa yang dimaksud dengan pembatal keislaman. Serta-merta dia melihat ini membatalkan keislaman, begitu ada orang lain melakukan, langsung dia katakan telah keluar dia dari Islam. Lalu ia pun mengatakan darahnya halal. Maka ini penting kita membahas nawaqidul Islam ini. Alasan yang keempat, ya ikhwati a'azanillahu wa iyyakum, ini perkara akidah. Kita memilih permasalahan ini karena ini perkara akidah. Dan inti dari dakwah yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul adalah perkara akidah. Dari mulai Nabi Nuh alaihi salam sampai dengan Nabi yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua inti mereka diutus oleh Allah tabaraka wa taala perkara akidah. Perkara tauhid. Perkara pembatal keislaman termasuk perkara akidah yang penting. Termasuk dalam kategori firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku yang satu. Aku menyeru kepada Allah untuk mentauhidkannya di atas cahaya ilmu. Demikianlah aku dan orang-orang yang berjalan mengikuti jalanku. Dan pembahasan tentang hal ini jarang disampaikan. Ya barangkali sebagian orang menganggap pembahasan ini terlalu keras. Padahal ikhwan fillah, seluruh isi agama itu ringan dan mudah. Karena Allah yang mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin bagi kalian mudah, Allah tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Nabi kita mengatakan ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Karena memang yang dibawa oleh Nabi sampai kiamat tetap tidak akan ada perbedaannya. Ini bukan permasalahan keras maupun permasalahan ringan, tapi permasalahan sangat pentingnya pembahasan ini terutama di akhir zaman. Seperti di zaman kita ini. Nah, kita mulai pembahasan ini ya kawan dari risalah singkat yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala tentang nawaqidul Islam. Sebelumnya ikhwati a'azanillahu wa iyyakum, ta'rifun nawaqid. Kita mulai dengan pengertian dari nawaqid. Ada yang bawa bukunya? Ada yang punya buku teman-teman? Antum? Dibaca. Ada bukunya? Dibaca. Ada mikrofon? Iqra ya, fadhil ya. Kata penulis rahimahullah taala pendahuluan definisi nawaqid. Nawaqid jamak dari nakir, disifatkan dari nakodo syai, apabila memulainya, menghancurkannya dan merusaknya. Definisi Islam
Islam adalah berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan tauhid dan tunduk kepadanya dengan ketaatan serta berlepas diri dari syirik dan penduduknya. Risalah ini judulnya Nawaqidul Islam. Nawaqid atau an-nawaqidu jam'u naqidin, bentuk kalimat plural atau kalimat jamak dari naqidun. Asal katanya naqadha. Naqadha syai'. Naqadha syai' itu memiliki arti idahallahu wa hadamahu wa afsadahu. Apabila sesuatu itu diuraikan, dihancurkan dan dirusak. Jadi disebut dengan nawaqidus syai' atau naqadha syai' apabila sesuatu itu hancur, terurai dan rusak. Itu arti dari naqadha. Naqadha, jika kita melihat susunan bahasa Arab, isim fa'ilnya adalah naqid. Kita menerjemahkan dengan terjemah pembatal, penghancur, penghapus, pengurai. Berarti nawaqidul Islam artinya pembatal-pembatal, penghancur-penghancur, perusak-perusak agama Islam. Artinya kalau itu terjadi pada diri seseorang, rusak keislamannya, bahkan bisa hilang dari diri seseorang, maka disebut dengan nawaqid. Kemudian al-Islam. Islam, saya yakin Anda sudah sering mengkaji bab akidah. Jika ditinjau dari segi bahasa, maka Islam memiliki makna ada as-salamatu, kesejahteraan atau keselamatan. Akan tetapi pengertian Islam secara istilah agama, istilah yang dibawa oleh syariat ini, Islam itu bermakna istislam. Apa makna istislam, ikhwan? Apa makna istislam? Sering diartikan berserah diri. Al-istislamu lillah, yakni menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Kalau seandainya ada seseorang memasuki sebuah negeri, ia ingin menguasainya, lalu orang-orang di negeri itu menyerahkan dirinya kepada orang yang datang tadi, disebut dengan istislam. Maka ketika Islam datang, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini melalui para nabi dan rasul. Kenapa saya katakan para nabi dan rasul? Karena seluruh para nabi dan rasul itu agamanya sama. Tidak ada perbedaan dari sisi agama. Rasulullah SAW menyebutkan al-anbiya'u dinuhum wahidun. Para nabi itu agamanya cuma satu. Yang Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani budullaha wajtanibut taghut. Kami sungguh telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul membawa agama yang isinya menyeru manusia sembah Allah saja, jauhilah sesembahan-sesembahan selain Allah. Berarti agamanya para nabi semua sama, agama yang mengajak kepada mengesahkan Allah, agama tauhid. Agama tauhid lebih dikenal dengan agama Islam. Maka sebab itu antum lihat dalam ayat Al-Quran, Ibrahim mengatakan wa ana awwalul muslimin, aku adalah orang yang pertama-tama termasuk dalam keadaan berserah diri kepada Allah, yakni beragama Islam. Seluruh para nabi mengatakan ana wa ana minal muslimin, aku termasuk orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala, istislam kepada Allah Ta'ala, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Itu seluruh para nabi agamanya Islam. Dan saya katakan, seluruh manusia pada asalnya dilahirkan dalam keadaan beragama dengan agama Islam. Seluruh manusia ketika pertama kali dilahirkan dia beragama Islam.
Apa dalilnya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrati. Setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini dia berada di atas agama fitrah. Fa abawahu, kemudian bapak ataupun ibunya, yuhawidanihi, merubah dia menjadi orang yang beragama Yahudi, au yunasiranihi, atau menjadikan dia beragama Nasrani, au yumajisani, atau menjadikan dia beragama Majusi. Lihat kata Nabi, bapak ibunya mengubah dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Berarti sebelumnya apa? Sebelumnya apa ya kan? Islam. Berarti fitrah itu maksudnya Islam. Memang ini agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu fitrahnya masih lurus, pasti dia akan kembali kepada Islam. Nah, Islam maknanya istislamu lillah. Seseorang itu menyerahkan semua jiwa raganya kepada Allah. Kita sering membaca di dalam lafaz-lafaz doa kita, atau dalam sholat kita, atau pengakuan kita di tengah malam kepada Allah Ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini namanya Islam, teman-teman. Ini yang Islam. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan juga mati, hidup yang kujalani, mati yang akan aku jumpai, itu untuk Allah. Ini yang dinamakan Islam. Semua dia serahkan kepada Allah. Kalau saja orang Islam benar-benar mengetahui makna Islam, dia akan tahu tujuan mereka hidup di dunia ini buat apa. Dia akan mengerti kenapa Allah ciptakan dia di muka bumi. Tapi sayang, tidak semua kaum muslimin mau mempelajari hal ini, sehingga mereka cuma merasa Islam itu apa? Oh, Islam itu agama. Agama yang bagaimana? Salat di waktu lima waktunya, puasa di waktu bulan Ramadannya, haji di musim hajinya, zakat di musim zakatnya. Selesai Islam, kata mereka. Malah ada yang sembrono, teman-teman. Ketika ditanya Islam itu apa? Oh, Islam itu kepanjangan, Islam itu singkatan dari Isya, subuh, apa? Lohor, bukan zuhur, dia bilang apa? Lohor, asar dan maghrib. Ini namanya ilmu gaduk, ya, atau ilmu apa namanya, cok gali cok begitu. Ini nggak benar, ini apa nggak benar? Islam itu yang benar ya tadi itu. Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi menjelaskan bahwa makna Islam istislamu lillah, menyerahkan jiwa raganya kepada Allah. Konsekuensi kita mengetahui menyerahkan jiwa raganya untuk Allah, ketika Allah memanggil mereka, mereka tidak menolak. Idza du'u ilallahi wa rasulih, jika mereka diseru ayo menuju Allah, ayo menuju Rasulnya, mereka tidak punya pilihan kecuali berkata apa ya kawan? Sami'na wa ata'na. Itu Islam. Kami mendengarkan dan kami mentaati. Lah inilah Islam. Ketika Allah dan Rasulnya memutuskan tentang suatu perkara, enggak punya pilihan lain, karena mereka sudah serahkan urusannya kepada Allah. Jiwanya buat Allah, hidupnya buat Allah. Semua yang dia punya dari Allah dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Dikembalikan kepada Allah. Yang kebaikannya akan kembali kepada orang-orang yang kembali kepada Allah Ta'ala itu. Maka kalau Allah putuskan tentang suatu perkara, dia enggak akan ada rasa berat hati. Allah menyebutkan dalam Al-Quran Karim, ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas bagi lelaki dan wanita yang beriman bila Allah juga Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, lalu dia memilih pilihan yang lain yang cocok dengan hawa nafsunya. Nah, dia memilih Allah. Suka nggak suka, dia akan rela dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah menetapkan bagi seorang mukmin salat 5 waktu, maka nggak boleh ditawar. Nggak boleh dengan berkata, Ustaz saya mampunya cuman salat maghrib dan isya. Nggak boleh, wajib maghrib, isya, subuh, zuhur dan juga asar. Ditinggalkan salah satunya saja, ini berbahaya, mengancam eksistensi Islam yang ada dalam dirinya.
Dan itu ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apa yang membuat engkau berjalan menuju neraka Saqar, api yang menyala-nyala? Mereka berkata, dulu kami di dunia tidak menunaikan salat. Ditambah lagi Nabi menegaskan dengan kalimat yang sangat amat tegas. Al-ahdu bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafara. Janji yang mengikat antara kami dengan manusia yang telah mengucapkan syahadat itu adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat maka dia telah keluar dari agamanya, kufur. Ini konsekuensi Islam. Allah tetapkan wajib salat, wajib salat. Maka sebab itu Anda lihat Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi, demikian pula Abu Musa al-Asy'ari diutus ke Yaman. Yang Nabi perintahkan kepada Mu'adz untuk mengajarkan kepada orang yang ada di Yaman tentang kalimat la ilaha illallah. Bila mereka telah mengucapkan syahadat, Mu'adz diperintahkan oleh Nabi memerintahkan mereka untuk sholat. Dan sholatnya bukan cuma 1-2 waktu, 5 waktu. Ini nasihat buat saya dan buat teman-teman. Ya, kalau mungkin kita menjumpai ada sebagian saudara kita baru masuk Islam, ingatkan, kalau sudah masuk Islam harus sholat 5 waktu. Nggak bisa bacaannya, ikuti gerakannya. Kesiangan bangunnya, harusnya sholat subuh misalnya jam 4:30 atau jam 5, dia bangun jam 7, tetap sholat jam 7 itu. Nggak boleh kemudian, nggak apa-apa, kamu baru masuk Islam, nggak sholat subuh nggak apa-apa. Nggak boleh. Karena sudah menyatakan istislamu lillah, semua ketetapan-ketetapan Allah, maka dia telah pasrah dengan Allah. Saya buat satu contoh lagi, hukum tentang warisan. Itu hukumnya Allah. Tidak boleh manusia membagi waris kecuali dengan hukumnya Allah Ta'ala. Kalau ketentuan Allah Ta'ala, istri dapat berapa bagian ya Pak? Dalam ketentuan Allah hidayat, istri itu dapat berapa bagian? Seperempat bagian kalau tidak punya anak. Kalau punya keturunan si mayit berarti 1/8. Kalau suami berapa bagian harta kalau wanita meninggal dunia, istrinya meninggal dunia? Suami dapat berapa bagian? Setengah hartanya. Tapi kalau yang meninggal itu punya anak berarti berapa bagian? 1/4 hartanya. Ustaz, kok bilangan laki-laki lebih besar dibandingkan dengan bilangannya wanita? Ini ketetapan Allah. Tilka hududullah. Ketetapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Islam enggak berpikir panjang. Allah mengatakan sekian, ya kita terima. Lalu kata beliau selanjutnya, istislamu lillahi bitauhid, yakni berserah diri kepada Allah, jiwa raganya buat Allah, caranya dengan cara bertauhid. Maksudnya adalah, apa itu tauhid ikhwan? Apa itu tauhid? Huwa ifradullahi bil ibadah. Bersikap mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memurnikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala macam peribadatan. Maka seorang dikatakan muslim setelah dia menyerahkan jiwa raganya kepada Allah, diiringi dengan sikap memurnikan ibadah kepada Allah. Dan ini tujuan kita diciptakan oleh Allah di muka bumi. Teman-teman, ikhwan fillah, ahibatul kiram, a'azani Allah wa iyyakum, kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini bukan untuk cari harta, bukan. Anda tidak akan jumpai dalam Al-Quran penciptaan manusia di muka bumi ini tujuannya mencari kekayaan, tidak akan. Kita diciptakan di muka bumi ini bukan untuk bersendagurau, bermain-main, walaupun Islam tidak melarang sendagurau dan main-main yang tidak melampaui batas. Kita juga tidak diciptakan di muka bumi ini untuk tidur-tiduran. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Yakni maksudnya mentauhidkan Allah. Maka seorang kalau sudah mengakui saya muslim, ya berarti konsekuensinya mengesahkan Allah dalam beribadah. Lawan daripada tauhid adalah syirik.
Maka orang muslim, orang yang mengatakan ha ana muslim, enggak boleh dirinya melakukan segala macam bentuk kesyirikan. Timbul pertanyaannya, siapa yang bisa menjawab? Syirik itu apa artinya? Makna syirik itu apa teman-teman? Gimana? Ahsanta. Anta ja'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka. Engkau jadikan untuk Allah tandingan, sedangkan dialah yang menciptakan engkau. Maksudnya tandingan dalam permasalahan apa? Semua perkara yang dinamakan ibadah. Pertanyaan berikutnya, apa itu ibadah? Teman-teman, apa itu ibadah? Ayo dijawab. Salah nggak apa-apa, kan kita sama-sama belajar. Ayo ikhwan, apa itu ibadah? Ada yang bisa? Tonton ya. Segala sesuatu yang disukai oleh Allah. Thayyib. Ada yang bisa menyempurnakan? Secara zahir dan batin. Ada lagi yang menyempurnakan? Sempurnakan kalimatnya. Hidayat. Apa ibadah? Apa ibadah? Kalam bil Arabiyyah. Irfa'i as-sawt. Nah, ibadah itu ismun jami, sebuah nama, sebuah istilah yang dia mencakup makna likulli ma yuhibbullahu wa yardah. Setiap segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Min qaulin aw fi'lin. Bentuknya bisa ucapan, tapi juga bisa berupa apa? Perbuatan anggota badan. Zahiratan wa batinatan. Bisa jadi terang-terangan dikerjakannya, kelihatan mata atau tersembunyi. Berarti kalau kita menilik istilah ibadah ini, ibadah itu bukan sekedar sholat, puasa, sedekah atau zakat, haji ataupun jihad. Bukan sekedar itu. Ada jenis ibadah yang di dalamnya dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak terlihat. Bentuknya amalan yang tersimpan di dada. Apa contohnya, kawan? Mahabbah. Makanya tadi disebutkan syirik itu artinya menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Apa yang dijadikan untuk Allah tandingan itu? Urusan ibadah. Salah satunya cinta. Mahabbah atau rasa cinta itu ibadah. Dalilnya mana Ustaz? Firman Allah Ta'ala yang Allah menyebutkan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia itu ada yang menjadikan untuk Allah tandingan. Ia cintai tandingan itu seperti ia mencintai Allah. Adapun orang yang beriman, rasa cintanya kepada Allah bersangatan, tidak bisa dikalahkan. Ketika manusia menjadikan kecintaan kepada selain Allah setara dengan mencintai Allah, dia telah beribadah kepada selain Allah. Dia berbuat syirik. Tujuan kita diciptakan untuk beribadah, yakni mentauhidkan Allah. Maka jangan kita jadikan rasa cinta kita kepada sesuatu selain Allah menyamai kecintaan kita kepada Allah. Kita akan merugi di yaumil qiyamah. Wa masalan akhar, dan permisalan yang lainnya adalah at-tawakkul. Apa tawakkul? Menyandarkan urusan kepada sesuatu yang dia anggap mampu menolong dirinya. Tawakal namanya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hendaknya kepada Allah saja orang-orang beriman itu menyerahkan rasa tawakalnya. Maka enggak boleh manusia bertawakal kepada selain Allah Ta'ala. Tawakal dengan jimat-jimat tidak boleh. Karena itu bagian dari sisi ibadah. Nah, Islam maknanya berserah diri kepada Allah dengan cara bertauhid, yakni mengesahkan Allah dalam urusan ibadah. Mengesahkan Allah dalam perkara-perkara yang berbau ibadah.
Lalu nggak cukup sampai di situ makna Islam. Makna Islam yang berikutnya, lafaz kalimat Islam itu wal inqiyadulah. Mesti disempurnakan makna al-inqiyad. Inqiyad itu maknanya tunduk. Dibarengi dengan sifatnya apa? Kepatuhan. Al-inqiyad wal inqiyadu lahu bit-ta'ah. Ketundukan, kepatuhan yang ditandai dengan mentaati aturan Allah. Maka orang dikatakan Islam, dikatakan dia telah menyerahkan jiwa raganya kepada Allah, dikatakan dia telah menjadikan ibadahnya semua buat Allah. Itu ciri yang paling nampak, ketaatannya penuh kepada Allah. Dan dia tidak akan mentaati selain Allah. Jika ia mentaati seseorang, itu dia lakukan karena orang itu taat kepada Allah Ta'ala. Atau perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah. Misalnya ketaatan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan anak itu taat kepada kedua orang tuanya, dia lakukan dengan catatan ketika perintah untuk mentaati orang tua itu perintah dari kedua orang tua itu tidak bertentangan dengan perintah Allah Ta'ala. Allah katakan wa in jahadaka, jika seandainya mereka itu kedua orang tua memaksa engkau untuk menyekutukan Allah Ta'ala, antusriku bi syai'a fala tuti'huma, jangan kamu taati, kata Allah Ta'ala. Tapi kalau orang tua itu memerintahkan perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan apa yang datang dari syariatnya Allah Ta'ala, taati keduanya. Karena ketaatan seorang hamba, karena ketaatan seorang hamba kepada Allah Ta'ala, ini ketaatan yang sifatnya mutlak. Tidak boleh diikuti dengan ketaatan yang lain kalau ketaatan itu bertentangan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan hadis yang sahih tentang perintah untuk mentaati pemimpin-pemimpin. Nabi katakan alaikum bisam wa ta'ah, atas kalian mendengarkan dan mentaati sekalipun yang memerintahkan kalian. Wa in ta'amurukum abdun habasi, seorang budak yang berasal dari negeri Habasyah. Maksudnya budak, legam, pemimpin, ini kinayah. Sekalipun yang memimpin kamu orang bodoh, orang jahat, orang jahil, orang zalim, kalau dia memerintahkan kamu sesuatu, taati, dengarkan. Tapi ketaatan yang seperti ini dibatasi dengan ucapan Nabi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam berbuat kemaksiatan kepada Allah. Kalau pemimpin seseorang itu memerintahkan pada perkara yang tidak bertentangan, taati. Tapi bila pemimpin berkata sujudlah kepada selain Allah, rukuklah kepada selain Allah, mintalah kepada selain Allah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat kemaksiatan kepada Tuhan. Maka Islam tadi sudah kita sebutkan, diikuti dengan cara ketundukan dan kepatuhan dengan mengikuti ketentuan Allah Ta'ala. Kemudian lebih sempurna dengan kalimat wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini gambaran yang paling kelihatan, ya kawan. Orang Islam itu akan berlepas diri dengan segala macam perbuatan syirik dan berlepas diri dengan orang-orang yang mencintai syirik, mendakwahkan syirik, membela kesyirikan. Kalau ada orang berbuat kesyirikan, mengadakan kesyirikan, mendakwahkan kesyirikan, membela kesyirikan, seorang muslim tidak mungkin jatuh cinta dengan orang itu. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia beriman kepada Allah dan hari kiamat, yakni dia bertauhid, yakni dia beragama dengan agama Islam, mau berkasih sayang, memberikan kecintaan, mengadakan pembelaan terhadap orang-orang yang nyata-nyata menentang, memusuhi, menyekutukan Allah dan juga durhaka kepada Rasulnya. Walau kan abahum, kata Allah, walaupun itu bapak mereka sendiri.
anak mereka sendiri, keluarga mereka sendiri, saudara-saudara laki-laki mereka sendiri, walaupun mereka anggota keluarga mereka sendiri, walau kanu abahum au abnaahum au ikhwanahum au asiratum, walaupun mereka anggota keluarga mereka sendiri. Maka ikhwati azal wa iyyakum, konsekuensi orang yang mengatakan hak ana muslim, konsekuensinya dia akan berlepas diri dengan segala macam perbuatan syirik. Dan ciri orang Islam tidak punya toleransi dengan perbuatan syirik, apapun namanya itu. Kalau perbuatan itu perbuatan syirik, ia akan berkata seperti Ibrahim berkata, inni bari'um minkum wa mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah Ta'ala. Maka orang Islam dengan perbuatan syirik tidak basa-basi ya kawan. Syirik akan dia katakan syirik. Menyekutukan Allah akan dia katakan menyekutukan Allah. Orang mau suka, mau tidak suka. Orang akan mencintai ataupun dia membenci. Yang penting dia mengatakan perbuatan tauhid, syirik. Faham ya Fadillah? Maka Nabi SAW tidak akan tedeng aling-aling kalau mengatakan perbuatan itu syirik. Ya syirik. Misalnya orang-orang di zaman Rasulullah SAW diutus, jangan kita sangkakan kesyirikan yang mereka lakukan itu sujud sama patung yang namanya Latta, Uzza dan Manat, atau ruku kepada mereka. Bukan. Jangan kita sangkakan bahwa kesyirikannya itu mereka memeluk patung itu lalu menggosok-gosokkan badannya. Kalau itu kita tahu itu syirik. Tapi yang ditegur oleh Nabi SAW karena mereka menjadikan patung-patung ini perantara antara manusia dengan Allah Ta'ala dalam meminta. Mereka itu buktinya begini ya kawan. Mereka itu kalau di lautan, di padang pasir, di tempat yang mereka asing, terdampar tidak mampu menuju arah pulang, mereka tidak pernah menyebut Latta, Uzza dan Manat. Mereka akan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mereka itu ditanya oleh Nabi, "May yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Wa idza sa'altumuhum, "May yarzuqukum minas sama'i wal ardi?" fasayaquluna Allah. Wa may yudabbiru samawati wal ardi? fasayaquluna Allah. Kalau kamu tanya mereka itu, siapa yang memberimu rezeki, datang dari langit, datang dari bumi, pasti jawabannya Allah. Kita tidak akan jumpai teman-teman orang musyrikin Quraisy ketika ditanya yang memberimu rezeki siapa, dia menjawab Latta, gampang. Dia menjawab Manat, enggak akan. Dia menjawab Uzza, enggak akan. Mereka akan mengatakan Allah. Kalau kita tanya kepada mereka, siapa yang mengatur alam semesta yang luas ini, memperjalankan matahari dari timur ke barat, mendatangkan malam sehingga menggeser waktu siang, menerangkan cahaya bulan lebih daripada cahaya bintang, dan seterusnya. Mereka akan menjawab Allah. Mereka tidak akan mengatakan Uzza, mana tidak. Tetapi ikhwati a'azan wa iyyakum, ketika mereka mau meminta rezeki kepada Allah, mereka menggunakan perantaraan Latta. Bawa sesaji ke Latta, sembelih kambing di depan Uzza, tumpuk roti dan makanan di depannya Manat. Lalu mereka mengatakan melalui Latta, Azza dan Uzza dan Manat nanti tersampaikan hajatnya kepada Allah Ta'ala. Itu dinilai oleh Islam syirik. Dan Nabi mengatakan itu perbuatan syirik. Afala ta'qilun, kata Allah. Kenapa tidak kalian gunakan akal kalian? Yang memberi rezeki Allah kok perantaranya Latta, Uzza dan Manat. Minta langsung kepada Allah. Nah makanya ikhwati, Anda tidak akan jumpai agama Islam itu berbahasa-basi dengan perbuatan syirik. Nggak akan jumpai. Cuman kita hidup di akhir zaman. Yang benar kita jumpai ucapan para ulama ketika menyebutkan firman Allah Ta'ala, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Mereka mengatakan
saking halusnya langkah syaitan, mereka menggoda manusia melalui perkara yang sangat halus dan tidak dia sadari itu perkara yang menjerumuskan ke dalam api neraka. Di antara caranya bagaimana? Merubah istilah-istilah yang jelek dengan kalimat-kalimat yang seolah tidak terasa jelek. Ini jangan salah paham ya. Kalimat ini baik, tapi kalau kalimat ini dinisbatkan kepada sesuatu yang asalnya jelek, kalimat baik itu nggak jadi bermanfaat. Teman-teman, saya mau nanya kepada antum, istilah kearifan lokal itu baik nggak? Ini saya nanya, kearifan lokal bahasa halus tidak? Hah? Halus, bagus. Tapi kalau seandainya mempersembahkan sesaji kepada Roro Kidul misalnya, tahu Roro Kidul nggak teman-teman? Hah? Pernah dengar lah namanya gitu ya? Pernah dengar lah, mungkin orang datang ke laut, dia serahkan kepala kerbaunya kepada Roro Kidul, lalu berkata ini kearifan lokal. Ya salah. Dalam Islam itu namanya apa? Kesyirikan, bukan kearifan lokal. Namanya kesyirikan. Karena Nabi kita mengatakan man dzabaha li ghairillahi faqad asraka. Barang siapa menyembelih binatang ditujukan kepada selain Allah, dia jatuh dalam perbuatan syirik. Jadi kami katakan jangan salahkan kami, kaum muslimin yang menyebut menyembelih binatang ditujukan kepada selain Allah itu adalah syirik, karena itu ucapan Nabi kami. Nabi kami yang mengatakan menyembelih binatang ditujukan kepada selain Allah itu syirik. Jangan celah kami. Bila seandainya kami mengganti kalimatnya dengan kalimat yang lain, kami meninggalkan ucapan Nabi kami. Dan kami terkena ancaman Rabb yang menciptakan kami, juga menciptakan Anda semua. Apa itu ucapan dia? Dia mengatakan falyakhdaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya merasa takut orang-orang yang menyelisihi, meninggalkan perkara yang datang dari nabinya. Kalau Allah timpakan kepadanya sebuah fitnah, lalu Allah timpakan azab yang pedih. Coba lihat, gara-gara perbuatan syirik diganti dengan sebutan kearifan lokal, terjadi bencana di mana-mana. Ya kalau misalnya keramah tamahan masyarakat kita sebut kearifan lokal, zen, benar. Ketika berjumpa senyum sambil menyapa, apa kabar, gimana keadaan, apa yang bisa saya bantu. Kalau sikap gotong royong bantu membawa disebut kearifan lokal, zen, benar. Kalau masakan-masakan lezat itu disebut kearifan lokal, benar. Tapi kalau perbuatan syirik disebut dengan apa? Kearifan lokal. Nanti jadi kabur. Yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Dan ini sudah terjadi. Akhi, ana berbicara seperti ini udah sering diusir oleh orang, dianggap kasar karena nggak mau menyebut kesyirikan itu dengan kearifan lokal. Ya kita maunya syirik ya syirik. Faham tuh ikhwati? Faham ini teman-teman? Ini Islam dan itu Islam, konsekuensinya begitu. Islam itu punya konsekuensi ketegasan. Antum lihat ayat-ayat Allah tegas semuanya dalam masalah ini. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'bud. Ini ketegasan dalam masalah ibadah. Sampai kepada lafaz lakum dinukum waliyadin. Nah, ikhwati azza. Dan dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah, wajib seorang mukmin sharahah. Apa itu sharahah? Terang-terangan. Karena Allah sudah menegaskan dalam surah Al-Baqarah, innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sungguh orang-orang yang punya sifat ingin mengingkari atau kufur sama saja. Engkau beri peringatan, tidak engkau beri peringatan, dia tidak akan beriman. Maksudnya tegas itu tentu bukan kasar. Antum harus ingat ini. Tegas ini katakan apa adanya. Ini nggak boleh. Dalam agama kami syirik. Nggak mesti dengan teriak-teriak yang suaranya bertekak lidah atau lehernya keluar urat. Nggak seperti itu. Tapi kita katakan syirik ke syirik. Tauhid adalah tauhid. Kalau masalah uslub dalam dakwah
metode dakwah maksudnya kita menyampaikan dengan lemah lembut, ini wajib. Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbik. Hai Muhammad, serulah manusia ke jalan Rabbmu bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Di antara makna hikmah adalah lin, warifqa, lemah lembut dan santun. Bapak, Nabi itu kurang apa santunnya? Gaya bahasanya santun, ngomongnya lembut, kalau bicara senyum, sebelum mendakwai diberi dulu orang yang didakwai itu dengan sedekah. Subhanallah, lemah lembut. Tapi Nabi dalam permasalahan tauhid tegas. Dia berdiri di atas sebuah bukit, dia berkata kepada manusia, lalu ia mengatakan, jika aku katakan kepada kalian, hai Quraisy, di balik punggung bukit ini ada musuh yang akan menyerang kalian, atusaddiquni, kalian masih percaya dengan ucapanku? Jawab orang-orang Quraisy, engkau al-amin, kami percaya dengan ucapan engkau. Maka Nabi katakan dengan tegas, santun, lemah lembut. Beliau katakan, ukhbirukum fa'lamu annahu la ilaha illallah. Sekarang ku beritahukan kepada kalian, ketahuilah tidak ada lagi yang boleh diibadahi dengan benar kecuali Allah. Sudah lemah lembut kayak begitu itu ya kawan. Nabi SAW itu Masya Allah jujur orangnya, nggak pernah menyakiti orang lain, disakiti dibalas dengan kebaikan. Kalau ada orang lain kesulitan, didahulukan orang lain dibandingkan dirinya, menyambung tali silaturahim. Kalau melihat kesulitan orang, dia tidak bisa tidur. Ketika dia mengucapkan kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah, ditentang. Maksudnya teman-teman, kita berkata tegas maupun tidak, terang-terangan maupun tidak terang-terangan, akan ditentang. Jadi kalau masalah tauhid harus ditegaskan. Itu yang disebut dengan Islam. Itu yang disebut dengan Islam. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa huwa muhsin." Siapakah orang yang lebih bagus perkataannya dibandingkan orang yang menyeru mengajak kepada Allah, ayo bertauhid, jauhi syirik, sedangkan dia terus-menerus tetap berbuat kebaikan. Hada makna al-Islam. Ini baru masuk dalam bab tentang makna Islam. Lanjutkan akhi, hamiyatun nawaqidil Islam indal fuqaha. Lanjutkan. Pentingnya nawaqidul Islam menurut para ahli fikih. Nah, ikhwan, ulama itu ada yang disebut dengan apa? Fuqaha. Ada pula yang disebut dengan apa? Muhaddis atau ahlul hadis. Yang dimaksud dengan orang yang disebut dengan al-fuqaha umumnya adalah para ulama-ulama, baik yang faham tentang fikih sekaligus faham tentang hadis, maka disebut dengan fuqaha. Baik ulama akidah maupun ulama fikih. Tapi yang dimaksud oleh beliau di sini ulama fuqaha, ini ulama-ulama yang menulis tentang bab-bab fikih. Apa kata beliau? Al-ulama minal Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah wal Hanabilah. Para ulama baik dari mazhab Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah atau Hambali, kalau di negeri kita nyebutnya Hambali. Ulama mazhab ini Bapak, Abu Hanifah ataupun ulama-ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah atau Hambaliyah. Semua ikhwan billah yubawwibuna fi kutubil fiqhi baban. Pasti kalau kita buka buku-buku fikih mereka, antum ana mau tanya, di rumah punya buku fikih apa? Di rumah punya kitab fikih apa ya Pak? Bulughul Maram punya nggak? Punya ya Bulughul Maram ya? Nanti antum buka. Atau kitab fikih yang lainnya, misalnya apa namanya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab misalnya. Atau misalnya punya Al-Imam Asy-Syafi'i dan yang lain-lain. Anda akan jumpai satu bab di sana. Yasmunahu bab hukmil murtad. Pasti mereka akan memberi satu judul bab. Judulnya adalah hukum yang berlaku bagi orang yang murtad. Hukum bagi orang murtad. Maksudnya begini. Islam akan membahas
beberapa kondisi di mana orang itu kembali kepada agama kekafiran. Nah, berarti para ulama memperhatikan masalah keluar dari Islam itu ada sejak dulu. Jangankan di zaman kita, teman-teman. Di zaman Rasulullah ada orang yang murtad dari agamanya. Antum ingat tentang kisah para sahabat yang hijrah pertama kali ke negeri Habasyah. Ya toh? Di antara mereka ada yang enggak mau pulang dari Habasyah. Karena dia bergaul dengan para rahib-rahib Nasrani, diberi makanan enak, hidupnya mewah, tidak seperti ketika dia hidup di Mekah. Ketika sebagian para sahabat kembali lagi ke Mekah, dia tidak mau. Dia tinggal di sana dan dia murtad menjadi orang yang bergabung dengan pendeta Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Apa faedah yang bisa kita ambil? Jadi jangan kita mengira ketika orang itu sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah tentang iman dan Islam, kemudian dia merasa aman dari makar. Jangan. Hendaknya dia waspada, terus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya bab tentang masalah pembatal keislaman, para ulama membuat satu bab tentang hukum orang yang keluar dari Islam. Lalu mereka menyebutkan tentang contoh-contoh gambaran kekufuran, macam-macam kekufuran. Ada yang berbentuk kufur karena akidahnya, kufur karena ucapannya. Ini penting, teman-teman. Kadang-kadang ucapan manusia itu bisa membuat orang batal keislamannya. Dalam riwayat yang sahih, Nabi mengatakan barang siapa bersumpah berlepas diri dari Islam, maka dia keadaannya seperti yang ia ucapkan. Saya ulangi, barang siapa bersumpah dengan mengatakan berlepas diri dari Islam, maka keadaannya seperti apa yang dia ucapkan. Jadi kalau ada orang berkata saya telah keluar dari Islam, itu dianggap benar-benar keluar dari Islam. Padahal cuma apa? Ucapan. Jadi nggak main-main. Ada sesuatu yang membatalkan keislaman gara-gara ucapan. Misalnya bersumpah dengan menyebut nama selain Allah dan dia meyakini itu hak, maka dia bisa kufur. Walaupun pada asalnya bersumpah dengan menyebut nama Allah, kata para ulama, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah ini masuk dalam kategori kufur yang kecil, tapi bisa menjadi kufur yang besar. Atau mungkin wal fi'liyah, perbuatan yang bisa mengeluarkan mereka dari Islam. Misalnya rukuk kepada kuburan, sujud kepada kuburan, rukuk sujud kepada pohon-pohonan. Tapi ingat ya, sujud itu ada dua macam. Sujud yang nilainya penghormatan dan sujud yang nilainya ibadah. Kalau sujud yang nilainya penghormatan enggak sampai mengeluarkan dari Islam, tapi melakukan dosa besar. Dulu sebelum Nabi diutus menghormati manusia dengan cara sujud tidak dilarang. Tapi begitu Nabi diutus, Nabi mengatakan lau amura imra'an ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zauji au kama qala alaihi salatu wasallam. Seandainya boleh aku perintahkan seseorang sujud, maka yang pertama kali aku perintah sujud adalah istri kepada siapa? Suami. Walaupun cuma menghormat, enggak boleh. Menghormat suaminya dengan cara sujud enggak boleh. Dosa besar. Kalau itu diniatkan ibadah, kufur. Karena peribadatan hanya boleh buat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwafillah asalamualaikum, para ulama fuqaha menganggap penting pembahasan ini. Kemudian selanjutnya, sababu dzikril muallif asrata nawaqidil islami faqat. Dalam buku ini disebutkan pembatal keislaman itu jumlahnya 10. Kenapa kok cuma 10? Padahal kan banyak. Alasan disebutkannya cuma 10 ini saja. Alasan pertama, li'anna aksarul nawaqid wuqu'an. 10 pembatal ini yang paling banyak terjadi di masyarakat. Makanya diingatkan jangan sampai ini terjadi pada diri seseorang. Alasan yang kedua, li'anna asyaddun nawaqid khataran. 10 pembatal keislaman ini yang paling berbahaya, paling mengkhawatirkan kalau ada pada seseorang itu bisa hilang keislamannya. Tapi ketika kita berbicara tentang masalah nawaqidul Islam, ada kaidah penting yang harus kita pahami. Apa itu? Man waqa'a fi mukaffirin aw mubaddi'in aw mufassikin.
jika kita jumpai ada seseorang dirinya terjatuh pada perkara-perkara yang perkara itu bisa membuat dia kafir, bisa membuat dia dikatakan sebagai orang fasik, bisa membuat dia dikatakan sebagai ahli ahwa, pengekor hawa nafsu, fala yaqul hukmu alaihi, enggak serta merta dia dihukumi seperti itu. Saya contohkan begini teman-teman. Kalau ada orang mengejek, mencaci, memaki apa yang datang dari Allah, tidak serta-merta lalu kita katakan dia keluar dari Islam. Misalnya dia mengatakan Allah itu enggak patut disembah, Nabi Muhammad itu nabi pembohong. Ucapan ini ucapan kufur. Maka kalau ada orang mengucapkan kalimat seperti itu, dilihat dulu hatta tatawaffara syurut wa tantaqiyat mawani. Lihat dulu orang ini yang mengucapkannya sudah sempurna syarat untuk dikatakan keluar dari Islam, atau masih ada penghalang-penghalang yang membuat dia tidak boleh dikatakan sebagai orang keluar dari Islam. Contohnya begini, ini pengalaman saya pribadi, ikhwati a'azzani wa iyyakum. Bermakmum di belakang seseorang di Malang ketika itu dengan seorang teman yang bernama Hudzaifah. Beliau masih hidup. Salat maghrib, jamaahnya banyak di masjid. Lalu ada orang datang mengimami, masya Allah ya Pak, bacaannya indah sekali, fasih bahasa Arabnya. Dan orang-orang di sekitar mengatakan dia pernah hafal Quran. Orang itu pernah hafal Quran. Maka ketika imam ini takbiratul ihram, Allahu Akbar, semua jamaah di masjid keluar masjid, bubar, pulang semua. Cuma saya berdua, karena saya kan pendatang. Sholat bersama dengan teman saya Hudzaifah tadi itu. Selesai sholat, imamnya selesai sholat 3 rakaat, kemudian teriak-teriak, sebenarnya kita ini sholat buat apa, kata dia. Apa yang kita nyembah zat yang gak kelihatan? Kita ini bodoh, nyembah Allah yang gak kelihatan. Saya berpikir, ini orang kenapa? Ucapan itu ucapan kufur. Karena orang mengatakan, untuk apa nyembah Allah? Untuk apa nyembah zat yang tidak kelihatan? Ini kan ucapan kufur, paham? Kita nggak boleh langsung katakan, ini orang kufur, nggak boleh. Harus kita cari tahu dulu kenapa ini orang berkata begitu. Qadarullah ya kawan. Pulang dari kita keluar dari masjid, ada ibu-ibu berkata, Mas, kenapa sholat di belakang orang itu? Itu orang junun. Itu orang gila, kata dia. Baru kami menyadari, oh pantas habis sholat dia memburuk-burukkan Allah. Nggak bisa dikafirkan karena orang gila nggak kena hukum. Orang gila nggak kena hukum, alhamdulillah. Dalilnya mana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an salasin, pena diangkat dari 3 golongan. Anis sabi hatta yakhtalima, anak kecil nggak bisa dikenai hukum sampai dia bermimpi dewasa atau baligh. Anin nasiyati yatadzakkara, dari orang yang lupa atau tidak mengetahui hukum sampai dia itu ingat sampai atau mengetahui hukum. Anil jununi hatta yufiqa, orang gila sampai hilang penyakit apa? Gilanya. Jadi alhamdulillah, kalau begitu syarat-syarat seseorang itu dikatakan dia bisa dikenai hukum keluar dari Islam, dikatakan orang itu fasik atau ahlul ahwa, kalau orang itu terpenuhi syarat-syarat. Yang pertama berakal, yang kedua baligh, yang ketiga dia memiliki pengetahuan tentangnya atau berilmu, yang keempat dia lakukan perbuatan itu atas pilihan sendiri, namanya ikhtiar, yang kelima nggak ada kemungkinan untuk memiliki tafsiran yang lain, yang terakhir dia melakukan itu punya tujuan, bermaksud melakukan hal itu, maka baru dikatakan kufur. Kan ada orang mengucapkan kalimat kufur tapi bukan karena sengaja, karena tergelincir lisannya. Misal kalau ada seseorang itu mengatakan Allah, dia ingin berkata Allahumma anta adilun, tiba-tiba tergelincir Allahumma anta zalimun. Ucapan itu ucapan kufur enggak? Ucapan kufur ya kawan. Harusnya kan dia berkata ya Allah engkau zat yang maha adil, berubah, ya Allah engkau zat yang zalim.
Tapi karena tergelincir, mungkin pas dia doa ada mobil tabrakan kencang, kaget, lalu mengucapkan kalimat itu. Jadi bukan bermaksud untuk mengucapkan kalimat kufur. Nggak bisa dikatakan kufur. Apa faedah yang bisa kita ambil? Ini teman-teman yang belajar bersemangat dalam Islam ketika mempelajari akidah, jangan cepat-cepat mengkafirkan orang. Kalau di sebagian pemuda-pemuda, gampang mengkafirkan orang. Saya punya murid, mudah-mudahan Allah beri hidayah dia, tapi saya sekarang nggak tahu di mana anak ini. Ya kalau nggak mau dikatakan mantan murid begitu kan ya. Dia belajar kepada saya di mana saya ngajar, dia datang. Suatu ketika dia datang kepada saya membawa sebuah buku. Judul bukunya itu kalau saya tidak salah Awan Hitam di Atas Ka'bah. Saya katakan kepada beliau, jangan dibaca buku ini. Ini buku takfiri. Ini bukunya golongan yang suka mengkafir-kafirkan. Nanti saya khawatir engkau baru belajar jadi kelompok yang mengkafirkan. Karena pemuda ini Masya Allah Bapak, pemuda ini luar biasa hobi bacanya. Itu kalau datang ke toko saya, dia buka buku, sehari dia bisa dapat satu buku, dibaca, betah dia baca buku. Hobi baca ya. Masya Allah, tapi kemudian dia dapat buku itu nggak tahu dari mana dia dapat. Saya ulangi lagi kepada dia, jangan baca. Apa jawabnya? Enggak usah, saya kan hobi baca, saya cuma pengen tahu, nanti kalau salah saya mau bantah. Apa yang terjadi? Bukan ngebantah, dia yang dibantah sama buku itu. Dia berubah pikiran. Nggak muncul 1 bulan, saya pikir dia safar. Sampai bulan ketiga nggak kelihatan, saya canangkan kepada teman-temannya. Baru teman-temannya memberi informasi, Ustaz, sudah hadir di pengajian si fulan yang dikenal sebagai orang takfiri. Qaddarallah beberapa bulan kemudian ketemu di masjid Al-Jihad namanya, di Jalan Siaga sana itu, Masjid Mujahidin. Ketemu sama saya sholat, tapi dia masih sholat di masjidnya kaum muslimin. Ketemu dengan saya ucapkan salam tidak dijawab, wajahnya cemberut. Lalu saya tanya, kenapa nggak pernah muncul ke pengajian lagi? Untuk apa ngaji sama antum? Kemarin dia panggil Ustadz, sekarang dia panggil apa? Antum. Untuk apa ngaji sama antum? Loh, kenapa ya akhi? Antum sudah kafir. Ustadznya atau mantan ustadznya dia apa kan? Dikafirkan. Antum sudah kafir kata dia. Ngaji sama antum nggak manfaat. Saya katakan, akhi, tunjukkan kekafiran saya. Nanti lain waktu. Saya katakan kepada dia, kalau engkau tidak tunjukkan, saya khawatir nanti orang tua engkau kafirkan. Benar teman-teman, 3 hari kemudian orang tuanya datang ke rumah, menangis menuduh saya yang mengajarkan itu. Dia bilang, Abdurrahman, anak saya jadi beringas mengkafirkan saya gara-gara ngaji sama kamu. Padahal ustadznya juga dikafirkan. Apa yang kita ambil faedah teman? Ini akibat belajar tergesa-gesa. Karena di buku itu, buku yang mengkritik tentang bagaimana sistem pemerintahan yang ada dikafirkan, hampir nggak ada yang selamat di kekafiran. Karena mempelajari nawaqidul Islam dengan jalan yang salah. Maka ingat ini, tidak serta-merta orang jatuh dalam perbuatan kekufuran langsung dikatakan kafir. Kalau mungkin Anda bertanya, tunjukkan Ustaz bukti di zaman Nabi ada enggak orang berbuat kekufuran? Orang memiliki keyakinan yang bisa dikatakan dia jatuh dalam kekufuran tapi enggak dikafirkan. Iya ada, di zaman Nabi ada. Tidakkah Anda mendengar kisah perang Tabuk? Ketika Nabi bersama dengan pasukannya menuju Tabuk, zaman di mana ketika itu dikenal dengan zaman apa? Ketika perang Tabuk itu maka dikenal dengan zaman apa ya kawan? Sa'atul Asra. Zaman sulit bagi kaum muslimin. Sulit banget. Ini sa'atul usrah, berat banget masa itu. Rombongan kaum muslimin itu sampai-sampai 1 butir kurma dipotong jadi 2 untuk makan sehari, bukan sepagi. Sehari dari pagi sampai sore makannya 1 butir kurma dibagi 2. Ikhwati fillah, mereka melewati sebuah pohon. Pohon itu dikenal dengan sebutan Zatu Anwat, milik orang-orang Quraisy musyrik. Nah, tiba-tiba ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, buatkan kami pohon keramat seperti Datu Anwat milik mereka." Keyakinan ada pohon keramat itu kan keyakinan kufur. Kan yang bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ini mengucapkan itu, buatkan kami Datu Anwat ya Rasulullah seperti Datu Anwatnya mereka. Nabi murka.
Sungguh kalian seperti kaumnya Musa. Begitu cepat kebinasaan menimpa kalian bila kalian melakukan hal itu. Kama qala alaihi salatu wasallam. Karena dalam Islam tidak boleh ada keyakinan yang bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat kecuali siapa? Allah Ta'ala. Tapi coba perhatikan, apakah Nabi ketika itu mengatakan kepada sahabatnya, kamu harus syahadat ulang karena kamu apa? Murtad? Enggak. Karena ketidaktahuan beliau bahwa itu tidak boleh. Di riwayat yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi SAW datang kepada beliau 10 orang berbaiat kepada Nabi. Tahu baiat ya teman-teman ya? Baiat itu mengikat janji setia. 9 orang dibaiat sama Nabi. Ada 1 orang Nabi nggak mau membaiat. Ada 1 orang Nabi nggak mau membaiat. Datang sahabat, wahai Rasulullah, 10-9 yang kau baiat, 1 nggak kau baiat, apa gerangan? Kata Nabi, orang tersebut memakai jimat di jarinya dan di gelangnya. Dia memakai jimat. Artinya Nabi tahu jimat itu sebab kekafiran. Meyakini jimat menolak mudarat, mendatangkan manfaat, kufur. Nabi nggak mau membaiat. Ketika orang itu tahu bahwasanya pakai jimat itu menyebabkan Nabi nggak mau baiat, itu diambil cincinnya, itu diambil gelang jimatnya, dihancurkan. Baru Nabi membaiatnya. Pertanyaan saya, orang itu disuruh syahadat ulang tidak? Tidak. Dikafirkan tidak? Jawabannya tidak. Berarti menunjukkan apa ya? Enggak serta-merta orang jatuh dalam perbuatan kufur dikatakan apa? Kafir. Terpenuhi dulu persyaratannya. Dengan demikian poin berikutnya ikhwati azal wa yakum, ada penghalang-penghalang orang untuk dikafirkan. Di antara penghalang-penghalang itu al-junun. Ya kayak tadi itu orang gila. Enggak ada manfaatnya kita mengkafirkan orang gila ya kawan. Orang gila itu mau sujud sama kuburan, mau minta sama Nyai Roro Kidul, kita kafirkan nggak ada manfaatnya. Wong dia orang apa? Gila. Yang kedua as-saghir, anak-anak nggak bisa dikufurkan. Kan kadang anak-anak bermain-main yang mengandung kesyirikan ya. Ada anak-anak kecil main apa namanya jelangkung-jelangkungan, itu kesyirikan. Jangan sampai nanti antum lihat anak-anak, kalian sudah kafir. Ini repot kalau begini alhamdulillah. Anak-anak itu termasuk orang yang tidak dikenai hukum. Yang ketiga al-jahl, dia bodoh. Catatan tentang jahl, khusus tentang kebodohan. Kalau ini sebagian ulama seperti Syekh Shalih Fauzan berpendapat, kalau orang itu tinggal di perkotaan di mana kaum muslimin di sana tersebar, syiar Islam tampak, masjid dikumandangkan adzan, majelis ilmu subur, semua orang cinta dengan ilmu, lalu dia beralasan dengan kebodohan, itu nggak diterima uzurnya. Tapi kalau dia tinggal di tempat-tempat yang jauh, nggak bisa mendapatkan ilmu dan tidak tahu, sudah berusaha cari ilmu ternyata dia nggak tahu, itu merupakan bentuk kekufuran, maka diterima uzurnya. Ini pembahasan yang saya sebenarnya berharap nanti pembahasan ini kalau toh antum mau tanya tentang uzur bil jahl, tolong ditanyakan setelah pembahasan ini selesai. Maksudnya setelah kitab ini apa? Sekarang ini bab yang panjang. Poin yang berikutnya al-ikrah, yang menyebabkan orang itu tidak bisa dikafirkan kalau dia itu terpaksa. Contohnya kisah Ammar bin Yasir. Ibunya dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Ayahnya ditusuk tombak dari ubun-ubun tembus ke punggung. Maka Ammar dipaksa mengucapkan kalimat kufur, tapi Ammar tidak mau. Akhirnya dipaksa lagi, akhirnya Ammar mau mengucapkan kalimat kufur. Cuma jiwanya tenang. Nabi tidak mengkafirkan karena dia dipaksa. Kemudian yang berikutnya wujud ta'wil. Ada kemungkinan bagi orang tersebut ditakwilkan baginya takwil yang kepada mana yang tidak mungkin dikafirkan begitu. Ada membawa kemungkinan ini mungkin begini, mungkin begini, mungkin begitu. Atau dia kalau seandainya dia menggunakan ayat, dia sangat takwil bukan karena sengaja. Nanti kita akan terangkan di lain waktu lebih panjang. Yang terakhir al-khata'. Khata' itu maksudnya kesalahan yang dilakukan bukan karena sengaja, kayak yang tadi saya sebutkan. Orang mau mengatakan ya Allah,
engkau itu zat yang maha adil berubah menjadi ya Allah engkau tidak maha zalim, maka itu bukan karena sengaja. Ikhwati a'azzu wa iyyakum. Tapi dalam permasalahan ini juga harus penting diketahui, pembahasan tentang berkaitan dengan masalah pembatal keislaman tidak mungkin lepas dari 5 poin penting yang sifatnya darurat. Karena 5 poin penting ini menjadi sebab kita bisa menghukumi ini termasuk mengkafirkan atau tidak. Satu perkara penting itu adalah ad-din, agama. Maksudnya begini, orang Islam pada asalnya tidak boleh dikafirkan sampai ada bukti-bukti di mana Allah yang lebih patut mengkafirkannya. Artinya hukum Allah menyatakan dia kafir. Berarti perkara agama perkara daruri. Jangan hilangkan agama yang ada pada seseorang yang pada asalnya dia ada pada dirinya. Kecuali sudah bukti-bukti menguat agama pada orang itu sudah hilang, itu baru. Maksud saya alhamdulillah, jangan sembarangan menganggap agamanya orang sudah hilang dari dirinya. Yang kedua perkara yang daruri itu perkara permasalahan jiwa, an-nafs. Bukankah kadang-kadang orang itu mempertahankan jiwanya, takut akan dibunuh, dia melakukan sesuatu yang kadang-kadang nilainya kesyirikan, tapi nggak dihukumi syirik, nggak dihukumi kufur maksudnya. Yang ketiga al-akal, permasalahan akal, itu perkara daruri. Yang keempat hifdzul amwal, permasalahan harta, menjaga harta termasuk perkara daruri. Yang kelima hifdzul ansab wal a'rad, menjaga kehormatan dan nasab itu juga perkara daruri. Ikhwati a'azzu wa iyyakum. Berarti kalau kita bicara tentang kekufuran atau pembatal keislaman, kita juga akan bicara tentang apa? Kemurtadan. Pertanyaan saya, apa itu murtad? Dari kata-kata riddah. Riddah itu artinya terlempar. Murtad maknanya alladzi yarju an dinihi imma bi'tiqadin aw bi fi'lin aw bi syakkin. Orang yang kembali terlempar keluar dari kebenaran menuju kepada kesesatan, kekafiran, barangkali akibat keyakinannya, barangkali akibat perbuatannya, dan barangkali gara-gara keraguan-raguannya. Hati-hati ikhwan, ragu-ragu dengan agama Allah bisa membuat orang kembali kepada kekafiran. Salah satu faktor yang membuat orang ragu-ragu biasanya adalah ilmu filsafat. Karena dalam pokok-pokok mempelajari ilmu filsafat itu harus memunculkan keraguan. Coba antum lihat, ilmu filsafat itu untuk mencapai hasil yang menurut mereka objektif, dia harus punya keraguan. Saking rusaknya ilmu ini, menurut mereka semua itu harus objektivitas, nggak boleh subjektivitas, semua harus ditiadakan. Maka Anda lihat orang belajar filsafat sampai berani meniadakan siapa? Allah Ta'ala. Ana pesan sama antum, jangan coba-coba belajar apa? Filsafat. Belajar yang sudah jelas ada. Belajar tauhid aja nggak tuntas-tuntas, mau belajar apa? Filsafat. Saya sudah terlanjur kuliah di tempat filsafat Ustaz. Karena dulu ini kuliah paling top, itu kuliah paling bencana dan musibah itu. Jadi jangan bangga dengan kuliah apa? Banyak istighfar. Banyak istighfar. Dan saya menjumpai banyak orang kalau sudah belajar filsafat itu nyeleneh. Saya bertemu dengan seorang dosen di Jogja ngajar filsafat. Saya ajak sholat, ayo sholat. Apa jawaban dia? Saya dilahirkan bukan untuk jadi orang yang sholat. Ya kebetulan saya punya sendal, saya tempelin wajahnya. Lalu dia katakan, loh kenapa kamu tempelin saya? Saya dilahirkan bukan juga untuk menjadi orang yang menempelin kamu. Saya bilang. Maksudnya apa ya? Dia ini bermain-main dengan takdir. Filsafat suka seperti itu. Nah, kami katakan ikhwati azza wa iyyakum, hindari. Kita bukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam belajar filsafat dan dia bisa menghancurkan ilmu filsafat dengan izin Allah Ta'ala. Kita belajar filsafat, kita akan digoreng sama ilmu filsafat. Na'udzubillah min dzalik. Ada dosen filsafat di sini? Coba antum tanya sama dosen filsafat. Pasti dia mengalami kebingungan. Tidurnya nggak tenang, sholatnya nggak khusyuk, muncul keraguan-raguan, hati-hati. Itu bisa mengeluarkan pelakunya dari apa? Islam. Nah, ikhwati a'azza wa iyyakum. Sebab-sebab kemurtadan itu 4 poin. Bisa sebabnya adalah keyakinan, bisa sebabnya adalah ucapan, bisa sebabnya adalah perilaku, perbuatan anggota badan, dan bisa sebabnya adalah keraguan.
Wallahu a'lam bishawab. Akhi, ini sebenarnya ringkasan dan saya ringkas lagi. Mudah-mudahan ringkasan yang saya ringkas ini bermanfaat buat kita. Semoga bermanfaat ikhwan. Itu baru muqaddimah dari bab Nawaqidul Islam. Baik, kalau kita ikhwati azza wa yakum. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk pada inti pembahasan hal yang membatalkan keislaman. Iqra akhi fillah. An-naqidul awwal. Pembatal keislaman, pembatal ke-1 syirik dalam ibadah. Definisi syirik. Syirik adalah menjadikan sekutu bagi Allah Ta'ala dalam rububiyah dan uluhiyahnya, di mana penyekutuan itu mengalahkan uluhiyah. Definisi ibadah. Ibadah adalah istilah untuk menyebut segala sesuatu yang dicintai Allah Ta'ala dan diridhoinya berupa perkataan dan perbuatan yang zahir dan batin. Nah, an-naqidul awal, hal yang membatalkan keislaman seseorang yang pertama adalah asyirku fil ibadah. Kesyirikan yang dilakukan dalam beribadah. Ta'rifus syirik, pengertian syirik itu huwa ja'lu syarik lillahi ta'ala fi rububiyyati, menjadikan untuk Allah sekutu di dalam permasalahan rububiyah. Kalau ini tentang masalah rububiyah ini, insya Allah hampir tidak ada manusia melainkan mereka mengakuinya. Allah itu ada, pemberi rezeki, menghidupkan alam semesta, semua mengakui. Tapi ada di antara manusia yang mereka menjadikan untuk Allah sekutu dalam masalah rububiyah. Rububiyah itu artinya pengakuan Allah penguasa, pengakuan Allah Maha mentakdirkan, dan pengakuan bahwa Allah yang mengatur segala sesuatu. Itu namanya rububiyah. Nah, kemudian ikhwati azza wa yakum wa uluhiyatihi. Demikian pula kesyirikan dalam masalah uluhiyah. Uluhiyah itu sering disebut dengan tauhidul ibadah. Pengakuan bahwa satu-satunya yang boleh diibadahi adalah Allah Ta'ala. Itu namanya uluhiyah. Maka manusia menjadikan untuk Allah tandingan dalam masalah sesuatu yang boleh diibadahi selain Allah, maka dia syirik. Dan yang terakhir saya tambahkan, tidak ada di dalam buku itu, yakni menjadikan untuk Allah tandingan dalam masalah nama dan sifat Allah. Teman-teman, ikhwati a'azani wa iyyakum, nama dan sifat Allah tidak boleh disekutukan. Bentuk menyekutukan nama dan sifat Allah itu dengan cara menyimpang dalam memahaminya. Penyimpangan dalam memahami nama dan sifat Allah bagian dari kesyirikan. Saya buat contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam akidah Islam yang lurus itu punya sifat. Tapi orang-orang yang memiliki penyakit penyimpangan mengatakan bahwa Allah tidak punya sifat. Keyakinan yang benar, innallaha sami, Allah itu Maha mendengar, du sam'in, dan dia memiliki pendengaran. Innallaha basir, Allah itu zat yang Maha melihat dan dia memiliki penglihatan. Tapi pemahaman yang menyimpang, Allah Maha mendengar tapi tidak punya pendengaran. Innallaha sami'un bila sam'in, basirun bila basarin. Jadi kata mereka, Allah itu Maha mendengar tapi enggak punya pendengaran, Allah itu Maha melihat tapi tidak punya penglihatan, Allah itu zat yang Maha mengetahui tapi tidak punya pengetahuan, dan seterusnya. Ini keyakinan menyimpang, termasuk kategori syirik dalam masalah nama dan sifat Allah. Bapak, kalau permasalahan syirik dalam permasalahan rububiyah kita sudah tahu, uluhiyah kita sudah tahu, tapi itu juga akan kita bahas. Yang sering kita lupakan permasalahan syirik dalam masalah nama dan sifat Allah. Sebagian orang menyimpang dalam permasalahan nama-nama Allah juga. Saya buat contoh, sebagian orang menganggap nama Allah terbatas. Misalnya kalau antum ditanya, berapa nama Allah? Berapa jumlah nama Allah? Biasanya kita akan menjawab berapa ya kawan? 90. Pertanyaannya, apakah cuma 99? Tentu jawaban yang benar tidak.
Tapi orang akan menuntut mana dalilnya bahwa nama Allah lebih daripada 99. Seorang muslim akan menjawab dengan perkataan Allah dan perkataan Rasul. Di antara perkataan Rasul, Nabi membaca doa Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bi nafsik sampai pada kalimat awis ta'sarta fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku bertawasul dengan menggunakan nama-namamu yang dengannya engkau menamakan dirimu sendiri sampai kepada kalimat dengan nama yang masih kamu simpan di sisi gaibmu. Berarti Allah punya nama yang disimpan di sisi gaib yang tidak diberitahukan kepada manusia, menandakan bahwa nama Allah apa? Banyak. Penyimpangan dalam masalah nama-nama Allah, orang membatasi nama Allah cuma 99. Dan itu bisa mengakibatkan seseorang itu jalan perbuatan syirik. Kemudian penyimpangan dalam masalah sifat. Apa penyimpangan dalam masalah sifat? Banyak. Satu, menyamakan Allah dengan makhluk. Menganggap sifatnya Allah seperti sifatnya makhluk. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha, bahkan Allah memiliki dua buah tangan, tangannya Allah kedua-duanya terbentang, Allah berinfak pada siapa yang Allah kehendaki. Lalu orang-orang menyamakan Allah dengan makhluk berkata, Allah itu tangannya sama dengan tangan manusia. Ini perkataan kufur dan ini kesyirikan. Karena menyamakan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita yang pertama kali melakukan kesyirikan dalam permasalahan menyamakan Allah dari sisi sifat kepada makhluk adalah Nasrani. Demikian pula Yahudi. Karena Nasrani telah menyamakan Allah dengan Isa ibnu Maryam. Syirik. Menyerupakan Allah dengan sifat-sifat makhluk. Ini kesalahan pertama dalam masalah sifat. Itu termasuk kesyirikan. Yang kedua yang kebalikannya, menolak sifat. Yang tadi sudah saya sebutkan. Dia mengakui Allah punya nama, tapi menurut mereka Allah nggak punya sifat. Itu juga termasuk penyimpangan. Yang ketiga, penyimpangan dengan mengatakan Allah punya nama dan punya sifat, tetapi kata mereka sifatnya itu ditakwil bukan seperti makna datangnya ayat. Misal Allah mengatakan dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di alam semesta akan sirna, yang tetap kekal adalah wajah Rabbmu dzul jalali wal ikram. Mereka menolak mengatakan Allah punya wajah. Mereka kan berkata yang kekal itu bukan wajah Allah, tapi pahalanya yang datang dari sisi Allah. Tapi yang menakjubkan kita, mereka tidak menolak bahwa Allah punya pendengaran. Orang yang mengatakan bahwa Allah itu nggak punya wajah, kata mereka. Allah itu wajahnya artinya adalah pahala. Kalau kita katakan, loh kenapa engkau tidak mau menetapkan bagi Allah itu punya wajah? Kata mereka, kalau kita menetapkan Allah punya wajah, kita menyamakan Allah dengan makhluk karena makhluk punya wajah. Tapi yang menakjubkan kita, mereka tidak menolak Allah Maha mendengar. Innallaha sami, innallaha basir, Maha mendengar, Maha melihat. Bagi mereka Allah punya pendengaran dan Allah punya penglihatan. Kalau kita tanya kepada mereka, kenapa engkau samakan Allah dengan makhluk yang sama-sama mendengar? Mereka menjawab, oh tidak sama. Pendengarannya Allah tidak sama dengan pendengarannya makhluk. Penglihatannya Allah tidak sama dengan penglihatannya makhluk. Harusnya kita katakan kepada mereka, kalau begitu wajahnya Allah juga tidak sama dengan wajahnya. Itu yang benar. Maka teman-teman ikhwati azanil wa yakum, masalah nama dan sifat Allah ini masalah yang luar biasa. Terutama di akhir zaman ini saya melihat sebagian orang serampangan, sembrono. Saya buat satu contoh terakhir pada pertemuan kali ini. Anda membaca firman Allah dalam surat Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dalam surat At-Taha, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Zat yang Maha Rahman yaitu Allah Ta'ala. Ia berada di atas arsy. Ia berada di atas arsy istawa atau beristiwa. Teman-teman, sebagian orang menolak Allah beristiwa. Digantilah dengan makna istaulah.
Istawa ditambah huruf lam, kasih alif. Istaula. Kalau diterjemahkan secara bahasa bagus terjemahnya. Apa terjemah istaula? Berkuasa. Tapi kalau diterjemahkan secara bahasa Arab, istaula itu maknanya berbahaya kalau disebut kepada Allah. Arti istaula itu berkuasa dengan cara mengalahkan penguasa sebelumnya. Istaula itu artinya berkuasa dengan cara mengalahkan penguasa sebelumnya. Kalau di sini misalnya ada orang bernama Ahmad, lalu orang-orang berkata istaula Ahmad alal Iraq. Ahmad istaula alal Iraq. Ahmad berkuasa atas negeri Irak. Bagaimana maksudnya, Pak? Ahmad datang mengalahkan raja Irak dan dia jadi penguasanya. Kalau diartikan Ar-Rahman itu istaula alal ars berarti bagaimana ya, Pak? Sebelum Allah di atas ars ada yang lain, lalu Allah datang mengalahkan itu zat, kemudian Allah yang berkuasa. Ini kan kufur. Karena tidak ada yang pernah berkuasa atas ars kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Itu berkaitan dengan sifatnya Allah Azza wa Jalla. Nah, kesyirikan cakupannya luas. Ada rububiyah, ada uluhiyah, dan ada asma wa sifat. Apapun itu yang namanya kesyirikan membatalkan keislaman. Orang yang berbuat kesyirikan batal keislamannya, hilang keislamannya, tidak akan diterima amal perbuatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya enggak surga. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Allah katakan sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, Allah haramkan baginya surga. Enggak mungkin ke surga orang musyrik. Dosa-dosanya enggak akan diampuni oleh Allah. Allah katakan dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah. Karena memang kenapa tidak patut diampuni dosa syirik itu? Artinya kalau dia mati dalam keadaan tetap berbuat syirik. Beda kalau dia berbuat syirik lalu dia menyadari itu tidak boleh, kemudian taubat, diterima sama Allah taubatnya. Bukankah dahulu sebagian para sahabat berbuat syirik, kemudian mereka bertobat dan masuk Islam? Jadi yang dimaksud dengan orang musyrik kalau mati, ya orang musyrik tidak akan diampuni dosanya, yaitu kalau mereka mati membawa dosa syirik. Kenapa enggak patut diampuni? Kok beda dengan dosa yang lainnya? Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan ampuni dosa-dosa selain syirik. Ada orang berbuat zina, meninggal dunia, masih mungkin diampuni oleh Allah di yaumil qiyamah. Karena dia tidak berbuat kesyirikan. Ada orang mencuri, ketangkap dipukuli orang, meninggal dunia dia, masih memungkinkan diampuni oleh Allah. Atau ada orang membunuh orang lain, kemudian dia berjalan, orang lain keluarganya itu yang dibunuh itu dendam, dibunuh pula dia mati, masih mungkin diampuni sama Allah. Karena sebab-sebab ampunan itu banyak. Misal sakit yang berat menyebabkan dosa diampuni, musibah menimpa dia menyebabkan dosa diampuni, semangat belajar nggak paham agama menyebabkan dia diampuni, terus semangat belajar menjadi diampuni. Banyak penyebab. Doa kaum mukminin, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, karena dia termasuk orang muslim, diampuni oleh Allah. Tapi kalau orang berbuat syirik, dia nggak masuk kategori doanya orang beriman tadi itu. Allah katakan la in asyrakta la yakhbatanna amaluka. Bila kamu menyekutukan Allah, hapuslah amal yang kamu perbuat. Enggak punya nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Timbul pertanyaannya, loh, terus Ustaz kebaikan-kebaikannya bagaimana? Dia berbuat baik sholat, dia berbuat baik puasa, dia berbuat baik sedekah, bantu orang miskin, berbuat kebaikan kepada orang lain, tersenyum dan sebagainya dan sebagainya. Apa Allah enggak akan balas kebaikannya? Padahal Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Wa fi ayat ukhra, inna la nudhi'u ajral muhsinin. Kami tidak akan sia-siakan ganjaran bagi orang yang berbuat kebaikan. Allah janji dibalas, tapi teman-teman, balasan mereka cuma di dunia. Karena untuk akhiratnya telah terhapus akibat perbuatan syirik. Wajar kalau kemudian Allah menyebut kesyirikan itu dengan apa? Kerusakan yang paling rusak, kejahatan yang paling jahat,
Kegelapan yang paling gelap atau kedoliman yang paling dolim? Dolim yang paling besar itu syirik. Teman-teman, kalau kita mau tahu pangkal segala macam kerusakan yang ada di muka bumi ini, entah bencana alam, hilangnya moral atau akhlak, pencurian, pembunuhan dan sebagainya, pangkal awalnya adalah tidak ada ihtimam terhadap tauhid dan bersikap remeh dalam masalah perbuatan syirik. Jadi kalau seandainya kita mau beres urusan kita di muka bumi ini, urusan perekonomian kita pengen beres, urusan politik kita pengen beres, urusan memperbaiki akhlak pemuda pengen beres, dimulai dari ini. Kerjakan tauhid, dakwahkan tauhid, tinggalkan syirik, perangi syirik. Dan tidak ada basa-basi dengan perbuatan syirik. Allahu ta'ala alam bisawab. Sebab itu ikhwati azna wa iyyakum, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah memerangi manusia sampai mereka mau mempersaksikan tidak ada ilah yang patut diibadahi kecuali Allah. Jadi tinggalkan syirik. Teman-teman, makna memerangi itu jangan diidentikan mesti pakai pedang, mengalir darah. Karena begini kawan, bahasa kita ini kan terbatas. Jadi lafaz memerangi itu kadang tidak bisa dijadikan dengan lafaz yang lainnya lagi. Kadang-kadang maknanya yuqatil itu terjemahnya membunuh. Padahal makna memerangi ini maknanya luas. Memerangi dengan hujah, memerangi dengan dalil, membantah syubhat, itu memerangi. Maka Nabi SAW diutus oleh Allah memerangi kesyirikan, membantah syubhat kesyirikan, mendatangkan burhan, memberikan penerangan terhadap kegelapan syirik supaya hilang kesyirikan itu. Itu yang disebut dengan memerangi kesyirikan. Maka kita hati-hati dengan perbuatan syirik dan jumlahnya banyak. Nanti kita akan ketemu di sini bab tentang pasal tentang syirik ada dua macam, yang besar dengan yang kecil. Tapi dua-duanya menghapuskan amal. Baik besar maupun kecil, dua-duanya menghapuskan amal. Cuma bedanya kalau yang kecil nggak mengkafirkan, yang besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Contohnya riya, itu syirik kecil, menghapuskan amal. Sebagai penutup dari penjelasan ini karena sudah jam 12, akhifillah azza wa yakum, Rasulullah menceritakan tidak akan bergeser kaki seorang hamba di sisi Allah tabaraka wa taala sampai 3 golongan pertama ditanya oleh Allah taala. Golongan yang pertama kata Rasulullah, seorang lelaki yang mati di medan perang. Manusia menganggapnya dengan syahid. Didatangkan di yaumil qiyamah, ditampakkan nikmatnya oleh Allah taala dan dia mengenalinya, lalu Allah menanyakan kepadanya, engkau gunakan dengan apa nikmat ini? Ia berkata, wahai Rabbku, aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Kata Allah, kamu dusta. Engkau berperang supaya orang menyebutmu pemberani atau pahlawan, dan sudah disebut oleh manusia. Lalu Allah perintahkan malaikat menyeret orang itu, dijerumukan ke dalam api neraka, wajahnya terlebih dahulu tersungkur di dalam api neraka. Yakni dia beribadah jihad karena ingin dipuji manusia. Hadisnya panjang. Yang kedua orang yang sedekah. Yang ketiga orang yang mempelajari ilmu, atau yang kedua orang yang mempelajari ilmu dan mengajari ilmu. Yang ketiga adalah orang yang bersedekah. Hati-hati teman-teman, hati-hati teman-teman. Itu masuk kategori syirik kecil yang Nabi katakan, aku khawatirkan kepada kalian syirik yang tersembunyi. Kata para sahabat, ayu syirkun khafi ya Rasulullah. Apa itu syirik yang tersembunyi ya Rasulullah? Nabi katakan, seorang mengimami manusia, ia panjangkan berdirinya dan ia hias-hiasi bacaannya supaya manusia menganggap orang ini ahli baca Quran dan khusyuk dalam salatnya. Apa namanya kawan? Riya dan sum'ah. Itu membatalkan amal, walaupun nggak membatalkan keislamannya. Ya teman-teman, ini dulu yang mampu saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.